Salam tak doakan pulang selopnya hilang. Salam-salam si daun salam, tangkainya patah ujungnya rapuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa ala rasulihun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan bismillah awal kita bertutur, alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah Rabbul Ghafur yang menciptakan 7 lapis langit begitu teratur, yang menciptakan bumi yang begitu subur sehingga kita makhluknya hidup dengan begitu makmur. Mudah-mudahan kita bisa menjadi insan yang tahu bersyukur, selalu bertafakur. Mudah-mudahan negeri kita menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Salawat dan salam marilah senantiasa kita lantun kepada Nabi Muhammad yang begitu santun. Semoga syafaatnya segera turun dikala masa la yanfa'u malun wala banun. Yang sama kita hormati, kita muliakan Kiai Muhammad Zulfi Azwan, pimpinan majelis zikir di Kota Medan yang sudah berhadir di tengah-tengah kita. Kita doakan guru kita bersama selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberkahi dalam setiap aktivitas beliau. Dan juga yang sama kita hormati daripada Ketua BPD Sumut Haji Ustaz Haji Irhamuddin Siregar MH yang luar biasa juga pada kesempatan hari ini berhadir bersama dengan kita. Kemudian juga yang sama kita hormati para dewan masjid yang ada di Kecamatan Pesitang, para alim ulama, BKM, ustaz dan ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, ada juga berhadir dari kepolisian pada kesempatan sore hari ini. Semuanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu, yang besar tidak dihimbau gelar, yang kecil tidak disebut nama. Yakin dan percayalah Bapak Ibu tidak mengurangi rasa ta'zim saya kepada Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, karena waktu kita cukup singkat, jadi prinsipnya ikan sepat, ikan gabus lebih cepat lebih. Gak usah ikan kakap, ikan lele banyak cakap, gak usah bertele. Kalau udah bertele-tele ikan kakap di titik kuning banyak cakap kepala pening, lebih bagus cepat aja kita sampaikan. Tapi jangan lupa ikan kakap, ikan mujair siap cakap langsung. Saya terima kasih atas persetujuan. Baik Bapak Ibu, kita awali perjumpaan kita dengan sholawat dulu. Yang ikhlas sholawatnya karena Allah. Mudah-mudahan yang datang pada kesempatan hari ini sedang dalam keadaan sakit, Allah angkat penyakitnya. Yang mungkin datang pada hari ini sedang membawa begitu masalah dalam hidupnya, Allah berikan solusi dari setiap masalah yang dihadapinya. Yang mungkin pada kesempatan hari ini ada niat dan hajatnya, ikhlas sholawatnya karena Allah, mudah-mudahan hajat dan niatnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatullah salamullah. Siap? 1, 2, 3. Salatullah salamullah ala Yasin
oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, mohon izin saya terlebih dahulu. Saya yang muda ini yang selaku anak Bapak Ibu sekalian, mohon izin mohon maaf 10 jari. Tidak ada maksud mau mengajari, tidak ada maksud mau menggurui, hanya sebatas berbagi informasi. Sekiranya ada penyampaian yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, para alim, para ulama, ustaz dan ustazah pada kesempatan hari ini, saya mohon maaf 10 jari. Kira-kira udah dimaafin belum Bapak Ibu? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, karena waktunya juga sebentar lagi. Bapak Ibu, jadi orang takwa itu enak Bapak Ibu. Jadi orang takwa itu enak. Apa enaknya Ustaz jadi orang takwa? Bapak Ibu, jadi orang takwa itu pertama, sebesar apapun masalah yang sedang kita hadapi, kalau kita jadi orang takwa, maka Allah akan berikan solusi dari setiap masalah yang sedang kita hadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sebesar apapun masalah kita Bapak Ibu, bahkan luar biasa jadi tambah, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka, dari arah yang tidak pernah diduga. Enak jadi orang takwa, enak. Apalagi manfaat jadi orang takwa Ustaz? Kita akan mendapat kemuliaan. Dari siapa kemuliaan itu yang kita dapat? Bukan dari manusia Bapak Ibu, tapi dari Allah. Tapi banyak hari ini orang mengejar kemuliaan dengan ingin jadi seorang pemimpin, ingin jadi orang kaya raya. Betul nggak Bapak Ibu? Ada nggak orang pemimpin pengen dimuliain? Ada. Ada nggak jadi orang kaya pengen dimuliain? Ada nggak? Ada Bapak Ibu. Kalau ada orang yang kayak gini perlu belajar. Sama siapa belajarnya? Sama Fir'aun Bapak Ibu. Kurang hebat apa Fir'aun coba? Raja, penguasa. Apakah dia dapat kemuliaan dari Allah? Enggak. Kenapa? Satu sifat yang tertanam dalam hati Fir'aun tak lain dan tak bukan adalah sifat sombong. Kaya banyak duit pengen dimuliain, bisa enggak Bapak Ibu? Enggak bisa juga. Belajar dulu sama siapa? Sama Korun. Siapa yang enggak kenal sama Korun Bapak Ibu? Kaya raya hebat Korun tadi. Apakah dapat kemuliaan dari Allah? Enggak juga. Kenapa? Karena ada sifat maka enggak boleh jadi orang Kalau masih ada orang yang sombong, suruh belajar. Sama siapa belajarnya? Sama pohon kelapa, sama pohon terong Bapak Ibu. Ibu ngerti pohon terong? Pohon terong tahu? Pernah ibu masak terong? Akan ada terong hijau sama terong ungu ya kan? Ibu tahu terong ungu? Terong ungu itu besar apa kecil? Terongnya besar, pohonnya besar apa kecil? Pohonnya kecil, buahnya gak sengaja tumbuh di sebelah pohon kelapa. Kelapanya bilang sama terong, apa kata kelapa? Rong katanya. Iya kelapa, aku kasihan kali nengok kamu. Kenapa rupanya seakan Allah tak adil menciptakan engkau? Kau lihat tubuhmu begitu kecil, buahmu begitu besar. Jangankan batangku jatuh mengenai engkau, buahku jatuh menimpa engkau, mati kau. Dibalas sama terong. Apa kata terong? Di kelapa, kau jangan sombong. Memang kau pohon yang berguna bagi umat. Dari akarmu bisa jadi kerajinan tangan, batangmu bisa jadi kayu roti, buahmu indah tersusun rapi, bahkan batokmu bisa menjadi kawan begadang malam hari. Itupun kau jangan sombong wahai kelapa. Tunggu nanti kalau kita jumpa di kuali, bukan namamu yang disebutkan tapi namamu, kata terong. Cocok Bu? Ibu masak ditanya sama bapak, ibu masak apa? Masak terong. Diapain? Digulai. Tak pernah orang ditanya ibu masak apa? Masak kelapa. Diapain? Diterong, tidak ada. Cukup terong dicabiki, jangan terong di kelapa. Itu maka nggak boleh sifat sombong. Jadi orang kaya nggak boleh orang sombong. Jadi orang pejabat juga nggak boleh sombong. Karena kemuliaan datangnya dari Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang takwa itulah dapat kemuliaan dari Allah. Cuman cara jadi orang takwa kayak mana? Kan gitu ya. Cara jadi orang takwa Bapak Ibu kita balikkan lagi sama Quran. Satu kunci kalau kita baca Quran, di dalam Quran jumpa kalimat amanu. Apa Bu? Kalimat amanu artinya apa itu?
iman. Kalau jumpa kalimat iman, maka setelahnya adalah amal soleh. Amal itu ketika kita berhasil mengaplikasikannya, maka balasannya jadi orang taat. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi ada kalimat iman setelahnya adalah amal soleh. Maka diceritakan sama Allah dalam Quran surah yang kedua Al-Baqarah ayat yang pertama, kedua, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang siapa orang takwa itu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ada kalimat iman, orang takwa itu adalah orang yang dirikan sholat. Ustaz, kami sholatnya, Ustaz kami berimannya, tapi kenapa masalah terus datang? Bapak Ibu, ternyata ada yang perlu kita perhatikan. Di mana letak salahnya? Ustaz, kami sholat iya, beriman iya. Di mana letak salahnya? Kenapa masalah terus datang? Salahnya di sini. Quran surah Ali Imran ayat yang ke-102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, tingkatkan takwa haqqa tuqatih, dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, makna haqqa tuqatih ada dua. Yang pertama benar caranya, yang kedua serius jalaninya. Apa? Pertama betul caranya, yang kedua serius jalannya. Saya tanya sama ibu, kira-kira kita menjalani iman kita udah serius belum? Udah serius belum? Insya Allah udah ya kan. Tapi mohon maaf izin Bapak Ibu, banyak orang hari ini ngaku dia beriman sama Allah, ngaku serius jalankan iman sama Allah, tapi masih percaya sama dukun. Ada nggak? Ada nggak? Saya izin tak maaf Bapak Ibu. Ibu dengar saya kan Bu? Bu, saya tanya ibu jangan bohong. Ibu kalau bohong nanti tak santet ibu. Ibu kalau mau buat hajatan pesta, orang yang pertama ibu datangi siapa? Ayo, jawab jujur Bu. Orang yang pertama ibu ketika mau buat hajatan pesta siapa yang didatangi? Dukun. Apa Pak? Pawang hujan. Pas Pak. Jumpai pawang hujan bawa orang pesta kayak tak pesta karangan bunga mabur-mabur. Saiki anakku saya terakhir, kalau aku nih jajan kompor tenan aku Mbak, ngutang sama koperasi aku Mbak. Takut hujan akhirnya disarang-sarang dukun biar gak hujan. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Minta izin kita mampu. Ada lagi bahkan di daerah sana dia mau wangi hujan biar nggak hujan itu. Minta izin minta maaf kalau salah kalimatnya nggak sopan. Ada orang mau wangi hujan pakai celana dalam taruh di atas rata. Ada kan Bu? Pernah ibu tengok itu? Saya mikir ketika nampak yang kayak gitu di atas rata, malaikat apa nggak jadi turunkan hujan? Lo kalau mau hujan kan hujan aja. Ini nggak kurang kerjaan taruh di atas rata. Nanti tengah perjalanan siang hari datang angin kenceng. Naik duri lagi ngadu terbang siu nyemplung ke dalam kuali kecemplung. Yang ngadu sih ngadu gini aja. Ini apa bang kikil rusak nih gara-gara imannya enggak betul. Ada enggak? Banyak yang kayak gitu gara-gara yang seperti ini akhirnya dia tidak jadi orang tak. Kenapa? Karena tak serius jalankan iman. Sholatnya itu juga enggak serius jalankan ibadah sholatnya. Mana bentuk enggak seriusnya? Ibu kalau sholat di rumah sama sholat di masjid kira-kira sama enggak? Sama enggak? Beda. Sholat di masjid khusyuk, di rumah paling hebat 5 menit udah lama kali. Lebih cepat berapa? Ada pun 2 menit. Sholatnya itu disingkat-singkat. Ruku bacaannya subhana rabbil azim wa bihamdi singkat sub. Iqtidar rabbana lakal hamdu. Sujud subhana rabbil a'la wa bihamdi sub. Duduk rabbil firli. Jadi sholat cuma sub rob nikum siap. Ada enggak? Sampai hampir mau naik rakaat kedua hampir kesengklak. Ngerti Bu kesengklak? Hampir jatuh. Ada kayak gitu. Maka kalau
bisa tengok, perbarui, baguskan sholat kita. Kalau sholat orang takwa itu baik di rumah sholatnya khusyuk, di masjid lebih maka datang makmurkan masjidnya. Jangan sampai di masjid yang segede ini, masjid yang secantik ini, masjid yang semegah ini, tapi yang isi cuma itu aja orang. Kaum tua. Kalau tak tengok di sini Pak, memang nggak ada kakak yang muda nih Pak. Yang muda cuma aku sendiri Pak. Sama abang-abang kameramen yang tadi moto-moto aku nggak difoto sama abang ini. Itu Bu, ini makmurkan masjid kita, jadikan masjid ini sebagai sentral apa? Sarana untuk ibadah, sarana untuk silaturahmi. Jangan sampai memecah belah umat di dalam ada kalimat-kalimat provokasi untuk menghancurkan umat kita. Hati-hati Bapak Ibu, minta izin, minta maaf banyak, nanti bakalan orang yang menjadi provokasi untuk memecah belah umat. Cukuplah di 2019 saja ada yang seperti itu. Nanti 2024 jangan lagi ada perpecahan umat. Siap Bapak Ibu? Bisa? Sama-sama kita jaga masjid ini, jadikan masjid ini sebagai sentral untuk sama-sama bersilaturahmi. Karena orang takwa gak cukup dengan hablum minallah, harus juga yang namanya hablum minannas Bapak Ibu. Kita buat di masjid ini apa program? Selain daripada subuh berjamaah, selain daripada acara takbir akbar, kita mendidik daripada anak-anak kita buat program maghrib mengaji. Bisa Bapak Ibu? Karena minta izin, minta maaf kali Bapak Ibu. Hari ini banyak orang Islam ngaku orang Islam tapi gak mandi banyak gak? Itulah tak tanya, kira-kira itu mandi ngaji kan? Mandi kan? Kita tes. Ibu dulu waktu belajar ngaji, belajarnya pakai alif-alif apa pakai ikro? Alif-alifan. Masih apa alif-alifan itu? Masih tes. Alif dati a alif bawahi alif depanku. Badati baba bawahi badepanku. Alif dua di atas, an alif dua di bawah, in alif dua di depan pun. Udah siap ngaji nih Bu? Wa usin sabtu date wasin date salam date lamin depanmu. Keren. Badati bafadati famin depanmu. Nyawa udah kan Bu? Ayo dengar lagi Bu, dengar. Eja bagus-bagus Bu ya. Qaf datil qafa yang bawa fi sin depan su. Sangat kopi susu, teh manis pun gak sampai ya. Nah isi Bapak Ibu nih, alif-alif ada gak dulu? Gak ada. Cuman Bapak Ibu saya tengok waktu saya kuliah dulu, ternyata di beda tempat beda juga cara ngaji alif-alifnya. Kawan kuliah saya dulu ada orang Padang. Saya tanya, alif-alif Padang kayak mana? Alif-alif Padang kan gak sama ngejanya kayak kalian di sini. Jadi kayak mana ngejanya gini nih? Alif tidak ninti ba di bawah satu ninti ta dua di ate ninti ta tiga di ate ninti. Itu Padang. Tanjung Balai beda lagi Bu. Orang Tanjung Balai ngeja alif-alifnya gak kayak gitu. Kayak mana Pak? Alif togak bagai tiang ba boleh bagai sempat entah begitu juga ta samu sanju atau Tanjung Balai. Terserah mau pakai yang mana, yang penting kita belajar Al-Quran, jadikan masjid kita sebagai sentral untuk sama-sama memperbaharui diri menjadi orang yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah. Jalani semuanya dengan cara yang benar, serius jalankannya Bapak Ibu. Terakhir dari saya Bapak Ibu sebelum saya tutup, jadi orang takwa nggak cukup sebatas hablum minallah. Jadi Ustaz, harus ada yang namanya hablum minannas. Bapak Ibu bisa tengok dalam Quran surah yang ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wazari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah engkau meminta ampunan kepada Tuhanmu, berharap mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa surga ini? U'iddat lil muttaqin, untuk orang yang takwa. Siapa orang takwa itu? Ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fi sarra'i wad dharra wal
sama yang namanya jangan pelit-pelit sama yang namanya tapi kita izin kita maaf Bapak Ibu, kalau orang sudah cerita perkara masalah duit, banyak orang yang berdalih bukan berdalil Bapak Ibu. Apa dalilnya? Allah Ustaz ngapain sedekah banyak-banyak kalau nggak ikhlas, biar sikit yang penting. Ada yang ngomong gitu nggak? Banyak ngomong gitu. Tak jelaskan siang ini Bapak Ibu, sedekah bukan perkara ikhlas sama nggak ikhlas, tapi sedekah perkara pantas sama nggak pantas. Ibu ngerti burung emprit? Burung emprit ngerti Bu? Ngerti Bu? Burung emprit itu gede apa cilik? Hah? Gede apa cilik? Burung emprit Bu, bayangi burung emprit aja. Gede apa cilik? Cilik. Burung ini cilik ndoke? Cilik lah. Burung ini cilik ndoke? Cilik. Burung emprit Bu, angsa gede apa cilik? Angsa besar. Ndoke? Ya gede. Angsa yang gede ndoke. Tapi orang sekarang kebalik Bu. Bukan apa namanya burungnya emprit ngendoang, bukan burung emprit ngendok emprit, tapi burung emprit ngendoknya ngendok angsa. Empritnya ngendok angsa, angsanya ngendok emprit. Sama kayak orang sedekah, uangnya banyak, dia nggak memantaskan diri. Ibu tanyalah, kira-kira kalau ada kotak infak lewat, yang masuk dalam kotak infak itu berapa? Duit berapa Bu? 2000. Tak tambahin pertanyaannya, 2000 nya ada dua, yang jelek sama yang cantik. Yang mana yang masuk? Yang jelek Bu, yang lewer-lewer gini masukkan. Nggak memantaskan diri kita. Sedekah itu bukan perkara sedikit banyaknya, tapi pantaskan diri kita dalam bersedekah. Maka bantu orang yang membutuhkan. Tengok di sekitar kita, ada nggak kira-kira? Maka dari mana? Dari masjid. Ambil satu contoh masjid di Jogokarian sana, luar biasa. Masjid yang kasnya selalu nol. Untuk mana masjid itu duitnya? Untuk masyarakat yang berada di sekitar masjid. Makmur, memberdayakan daripada uang infak daripada jamaah untuk diputar balik kepada jamaah, bukannya untuk para pengurusnya ya. Tapi nggak masjid sini, masjid sana, masjid sini nggak kayak gitu. Maka yuk jadikan sedekah-sedekah itu biar menjadi berkembang. Kemudian wal kadzimin al ghaidh. Orang takwa itu adalah orang yang senantiasa mampu menahan amarah, maka jangan suka marah-marah. Terakhir Bapak Ibu, orang takwa wal afina 'anil nas, saling memaafkan kesalahan saudaranya. Kalau ada orang yang suka jelek-jelekkan kita lapang dada, maafi kita, jangan ikut-ikut juga untuk jelek-jelekkan orang. Memang mulutnya nggak ikut jelek-jelekkan, tapi tangannya ikut jelek-jelekkan. Dari mana? Dari media sosial. Ada video yang provokasi, awak ikut komentar di bawahnya. Boleh nggak? Tak boleh. Biarkan orang itu yang begitu. Kita jangan sampai. Ingat terakhir pesan daripada guru-guru kita Bapak Ibu. Apa itu? Orang Islam dengan orang Islam itu harus seperti dua tangan. Kalau tangan kiri gatal, kanan garukkan. Kalau tangan kanan gatal, kiri garukkan. Kalau dua-dua gatal, garuk-garukan. Orang Islam itu jangan seperti dua mata, dekat tapi nggak pernah akur. Mata kiri dekati kanan, kanan menjauh-jauh. Mata kanan dekati kiri, kiri menjauh-jauh. Kecuali orang sulit jumpa di tengah. Orang Islam seperti dua tangan, jauh tapi saling membutuhkan. Jangan seperti dua mata, dekat tapi tidak saling berjumpa. Ingat Bapak Ibu, kita semuanya adalah bersaudara. Walau ada yang dari NU, ada dari Al-Wasliyah, ada dari Muhammadiyah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kita semua ini adalah bersaudara. Maka jangan saling provokasi untuk menjelekkan satu dengan yang lainnya. Siap Bapak Ibu, kita jaga baik-baik negeri kita, Republik Indonesia ini. Siap? Insya Allah sama-sama dari masjid kita akan buat perubahan untuk mempersatukan umat di masa yang akan datang. Dan insya Allah mudah-mudahan di 2024 nanti akan menjadi tahun pemilu yang damai. Insya Allah mudah-mudahan. Mungkin Bapak Ibu hanya ini saja dapat kita sampaikan karena waktu asar sudah
benar datangnya dari Allah, kesalahan kekhilafan datangnya dari saya pribadi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Muhammad Barudi SPI yang telah memberikan tausiah singkat kita di sore hari yang berbahagia ini. Dengan berakhirnya ceramah tadi, maka berakhirlah rangkaian kegiatan tabligh akbar serta zikir kita yang dilaksanakan oleh pimpinan wilayah DNI Sumatera Utara. Dan satu pembawa acara ingin kami sampaikan, tak ada batang yang tak bergerak, termasuk birah dan keladi. Tak ada insan yang tak punya salah kecuali Rasul dan para nabi. Rabiul Awal, Rabiul Akhir sama-sama di bulan Arab. Dari awal sampai akhir, mohon maaf salah dan silap. Bertubur ombak, bertubur ombak di tepian pantai. Bersyukur kita bersyukur, acara kita sudah selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ingin kami sampaikan kepada kita semua yang hadir di sore hari ini bahwa setelah pelaksanaan asal berjamaah, maka panitia